Shopee. Semua ada di semua di Shopee. Beli semua di Shopee. Gratis ongkir. Plastik di mana-mana. Aku bermimpi alam kita bisa bersih lagi. Di sini mimpiku dimulai. Kita bisa ikut serta wujudkan Indonesia bersih jadi kenyataan. Rinso ikut serta dengan kemasan hasil daur ulangnya. Rinso, berani kotor demi kebaikan. Hai semua, kembali lagi bersama saya Bu Amel dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai iklan. Ya, kali ini kita akan membahas materi mengenai iklan. Apa kalian sudah tahu apa itu iklan? Ya, Ibu yakin dari semua kalian itu sudah tahu bentuk iklan seperti apa, iklan itu apa. Kenapa? Karena memang pada dasarnya kita sudah sering kali temukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya, apabila kalian melihat satu sinetron, kemudian artisnya menawarkan suatu barang dan jasa di dalamnya, ya seperti produk atau seperti makanan contohnya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk iklan. Ya, iklan itu bisa kita temui di kehidupan sehari-hari, contohnya di televisi. Ya, di televisi. Di televisi itu, di tayangan televisi biasanya antara satu acara dengan acara lain atau dalam break time satu acara, satu sinetron, ada masuklah iklan-iklan itu. Iklan itu biasanya di sana menawarkan satu barang dan jasa. Kemudian selain di televisi, yang sering juga kalian temui adalah di jalanan. Ya, di jalanan, kemudian di internet juga bisa, dari gawai kalian. Itu biasanya masuk iklan-iklan yang menawarkan satu barang dan jasa. Kalau di jalanan biasanya ada seperti papan besar yang menawarkan satu barang dan jasa, kira-kira seperti itu iklan ya. Nah, coba sekarang di sini lihat, Ibu sudah punya rangkuman materi di sini dan ini yang akan kita bahas untuk pertemuan kita kali ini ya. Coba lihat di sini ada pengertian dari iklan. Secara umum, iklan itu merupakan pemberitahuan yang bertujuan mendorong dan membujuk khalayak. Ya, pemberitahuan yang bertujuan mendorong dan membujuk khalayak. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat satu informasi mengenai sesuatu dan tujuannya adalah untuk membujuk atau memengaruhi khalayak supaya mau untuk membeli atau membeli barang dan jasa yang ditawarkan di sana ya. Khalayak ini apa artinya? Khalayak ini adalah masyarakat pada umumnya seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan juga ada berdasarkan ciri atau karakteristiknya. Pengertian iklan menurut ciri dan karakteristiknya. Ya. Iklan itu merupakan teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Sebetulnya sih mirip-mirip seperti apa yang tadi Ibu sampaikan di awal ya. Menawarkan satu barang dan jasa yang ditawarkan. Itu iklan. Contohnya seperti ini. Spidol ya. Ketika ada iklan spidol itu misalnya ada yang berwarna merah, berwarna putih, berwarna hitam dan sebagainya. Kemudian dibuat iklannya, dikemas sedemikian rupa, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga orang yang melihatnya, orang yang melihat iklan tersebut tertarik hatinya untuk membeli spidol ini. Ya, di sana disajikan dengan sebegitu baiknya sehingga orang yang melihatnya mau untuk membeli spidol ini, contohnya spidol. Kemudian pada umumnya iklan disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan di awal ya. Ada media massa. Media massa itu contohnya apa saja? Contohnya ini televisi, radio, surat kabar, dan internet. Yang mungkin sekarang di zaman sekarang yang paling banyak kalian temukan karena kalian menggunakan gawai itu biasanya dari internet.
Kalau seandainya kamu juga melihat televisi, berarti ada di dalam televisi tersebut, bukan di dalam televisi di dalamnya, tetapi ada acaranya ya. Kemudian di radio, ya di radio juga. Surat kabar itu seperti majalah, koran, ya seperti itu. Ya, unsur-unsur yang ditampilkan adalah berupa gambar, gerak-gerak, kata-kata, dan suara. Nah, hal ini, unsur-unsur ini ada dalam iklan. Contohnya adalah dalam iklan yang ada di televisi. Di televisi itu iklannya ada gambarnya, ya produk apa yang disajikan di sana. Kemudian gerak-gerak ini misalnya bisa berupa grafis di sana. Terus bisa berupa seandainya menggunakan model, maka modelnya yang bergerak atau hidup. Ya, menggunakan kata-kata. Kenapa menggunakan kata-kata? Supaya orang mau untuk membeli, menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan di sana. Ya, ini adalah kata-kata yang fungsinya membujuk di sana. Dan suara atau efek-efek suara yang mendukung dari yang mendukung dari si kemasan iklan tersebut ya. Nah, suara-suara ini bisa memperindah dari iklannya. Kemudian sampai di sini ya, Bu harap bisa paham. Kita akan beralih ke karakteristik dari iklan. Karakteristik dari iklan atau ciri-ciri iklan ini terdapat 4. Ya, pada dasarnya iklan mempunyai karakteristik apa saja sebagai berikut. Pertama, iklan itu mempunyai sasaran yang jelas. Jadi targetnya ke siapa? Ya, sasarannya ke siapa? Bisa ke remaja, kemudian anak-anak, ke masyarakat pada umumnya, atau ke ada sasaran yang jelas di sana. Kemudian mempunyai fokus atas hal yang ingin dikomunikasikan. Iklan itu ingin menginformasikan atau mengkomunikasikan apa? Contohnya, apabila ingin menawarkan satu barang dan jasa, berarti di sana menawarkannya ingin menjual barang dan jasa. Tapi ketika iklan itu merupakan iklan layanan masyarakat, berisi mengenai himbauan-himbauan yang harus disampaikan di sana. Ya, kemudian yang ketiga di sini mempunyai daya tarik tertentu. Iklan itu harus menarik. Kenapa iklan harus menarik? Supaya dilihat. Ketika sudah dilihat iklannya, maka apa yang ditawarkan di sana, halayak atau orang-orang yang melihatnya kira-kira tergerak hatinya untuk mau mengikuti atau mau membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian ya disajikan dengan menarik. Sama ya seperti tadi intinya. Selanjutnya adalah bagian-bagian iklan. Dalam iklan itu terdapat bagian-bagiannya. Bagiannya terdiri dari 2, ada pengenalan produk dan ada pernyataan persuasif. Yang pertama, pengenalan produk ini biasa disebut dengan judulnya. Ya, judul dari iklan itu apa. Kemudian yang kedua adalah pernyataan persuasif. Nah, di dalam pernyataan persuasif ini terdapat kekurangan dan kelebihan dari produk tersebut. Kemudian di pernyataan persuasif ini adalah berisi kalimat-kalimat yang fungsinya untuk membujuk halayak supaya mau untuk membeli barang dan jasa yang ditawarkan, supaya halayak tertarik kepada apa yang disampaikan, apa yang diharapkan di sana. Sekali lagi, biasanya berisi di dalam pernyataan persuasif ini berisi kelemahan dan kelebihan dari produk yang ditawarkan. Ya, untuk bagian ini sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.